Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, baik. Mohon maaf ya Ibu, saya mengganggu waktu Ibu. Jadi seperti yang Ibu tahu ya Bu ya, saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, dan salah satu tugas dalam PGP ini ya Bu, itu ada modul 3.1 Bu, temanya atau topiknya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi dalam tugas ini saya diminta untuk mendapatkan informasi dari kepala sekolah yang bertugas sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Baik. Jadi saya minta waktunya dengan Ibu. Semoga Ibu berkenan, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Semoga Ibu berkenan untuk berbagi pengalaman dan pelajaran berharganya untuk saya. Oke, siap Bu Yuli. Iya, terima kasih ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, baik Ibu, terkait apa yang akan saya tanyakan ke Ibu ya Bu ya. Nanti ada beberapa, mungkin Ibu bisa menjelaskan dari awal ya Bu, tentang mungkin Ibu kaitkan dengan kasus yang pernah Ibu alami di sekolah ini ya Bu ya. Jadi Ibu mungkin nanti bisa bercerita tentang identifikasi kasus tersebut, apakah masuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral. Kemudian juga nanti Bu, alur pertanyaannya akan mengarah pada bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, begitu Bu. Kemudian bagaimana langkah-langkah Ibu dalam pengambilan keputusan ya Bu, prosedurnya, dan menurut Ibu hal-hal efektif itu yang seperti apa sih Bu, hal-hal efektif yang bisa membantu Ibu untuk pengambilan keputusan. Dan berikutnya mungkin nanti Ibu juga bisa bercerita tentang bagaimana tantangan ya Bu ya, tantangan Ibu dalam mengambil keputusan, apakah butuh jadwal khusus atau bentuk pengambilan keputusan yang khusus, bahkan mungkin nanti prosedur pengambilan keputusannya itu seperti apa. Juga berikutnya Bu, tentang faktor-faktor apa yang biasa Ibu pakai untuk membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir Bu, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dalam tanggung jawab Ibu sebagai pemimpin. Untuk menjawab pertanyaan yang Ibu utarakan tadi, di mana pada saat saya harus mengidentifikasi kasus yang disebutkan tadi ya, dilema etika itu apa dan rujukan moral itu apa. Pertama, yang jelas kita harus mengidentifikasi akar masalah yang muncul. Nah, di situ setelah kita mengidentifikasi, kita kan berarti menemukan tuh apa yang menjadi permasalahan pada sesuatu tindakan yang harus kita lakukan. Nah, yang namanya pengambilan keputusan untuk kasus tertentu memang benar, itu harus kita telaah, kita analisis faktor penyebab, faktor yang mendorong kenapa hal itu terjadi. Nah, seperti saya ambil contoh ya, di mana bagaimana saya mengambil keputusan pada saat saya harus melakukan penilaian ulang pada observasi praktik kinerja di periode Januari sampai Juni, tetapi kita sekarang sudah masuk ke periode yang kedua, Juli dengan Desember. Nah, seperti kasus itu, di mana kita sebagai pemimpin harus memberikan kesempatan kepada si pelaku yang belum menyelesaikan observasi di periode pertama. Di situ akhirnya saya mengidentifikasi hal apa yang menyebabkan beliau, kita tidak sebut nama ya, beliau tidak menyelesaikan periode itu dengan baik. Tetapi di sana ada pilihan bahwa saya bisa mengambil langkah melakukan penilaian ulang terkait praktik kinerja yang dilakukan di periode sebelumnya untuk dilakukan di periode ini. Penilaian periode kemarin dilakukan di periode ini. Nah, kesempatan itulah saya akhirnya memanggil beliau untuk berdiskusi. Prosedurnya seperti itu, berdiskusi apakah siap untuk melakukannya lagi walaupun sudah berpindah periode.
Nah, kemudian setelah ada kesepakatan, nah barulah kita lakukan penjadwalan. Jadi itu ya, ada langkah pertama kita identifikasi, yang kedua ada percakapan, membentuk kesepakatan, kemudian kita menetapkan jadwal sama persis Ibu pada saat Ibu juga melakukannya. Nah, kemudian kenapa hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan saya mengklik untuk bisa melakukan penilaian ulang, karena semua pendidik mendapat kesempatan untuk dilakukan penilaian oleh atasan. Nah, dan pembenaran saya bisa melakukan penilaian ulang itu memang ada regulasi yang ditetapkan oleh kementerian. Di situ ada menu yang saya bisa diklik untuk melakukan kesempatan. Nah, kenapa saya bilang saya memberikan kesempatan? Karena seseorang mungkin pada saat beliau tidak mencapai targetnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ada hal-hal persis sekali seperti kita kepada siswa. Capaian pembelajaran siswa juga berbeda-beda. Nah, identifikasi simpulan yang bisa saya ambil, ternyata beliau memiliki kendala untuk menyelesaikan observasi di periode tersebut. Tantangan dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah sulitnya menentukan jadwal. Kenapa? Karena kan periodenya sudah berlangsung sebelumnya, sedangkan ini sudah lewat. Nah, otomatis kan harusnya sudah melakukan penilaian periode kedua, saya masih harus menentukan di periode pertama. Yang kedua, tantangan yang saya hadapi adalah pada saat saya harus memberikan keputusan akhir pada saat penetapan predikat. Nah, muncul tuh di situ, benar saya bisa memberikan kesempatan pada beliau, tetapi ada rasa di mana saya juga rasanya kok nggak adil ya pada saat saya harus menentukan penetapan nilai sama dengan teman-teman yang tepat waktu. Nah, di situ muncullah Ibu terkait tantangan di mana pada saat saya harus mengambil keputusan, kalau dia disamakan nilainya dengan teman yang lain, padahal dia melakukannya terlambat. Tetapi sama persis seperti ibu-ibu pada saat melakukan penilaian ke siswa. Akhirnya saya lakukan penetapan penilaian di mana beliau saya anggap selesai, tetapi dengan penetapan predikat butuh perbaikan. Betul, harus ada jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah kasus yang tadi saya contohkan. Artinya ibu dan saya dengan beliau benar-benar harus memberikan satu timing yang terpisah. Jadi kalau teman-teman guru yang lain sudah ada jadwal observasi, ada periode berikutnya, periode 2, sedangkan untuk beliau di waktu yang bersamaan dengan teman-teman yang lain malah melakukan di periode yang pertama. Tapi tetap pada saat kesepakatan itu untuk penyelesaian itu kita lakukan kesepakatan dulu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, saya selalu bilang seperti itu ke teman-teman di ruangan guru, kita melakukan observasi tanpa tegang, kita melakukan observasi dengan nyaman. Nah, kenapa saya lakukan itu? Ada nggak sih orang yang mempermudah pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini? Nah, seperti yang Ibu tadi tanyakan, ada. Saya selalu berkoordinasi dengan pengawas pembina. Pada saat saya dengan beliau, contoh ya, saat saya dengan beliau melakukan kesepakatan jadwal, saya koordinasi, bisa nggak saya lakukan itu Bu ke pengawas pembina. Kemudian diakhiri dengan pada saat pengambilan penetapan predikat. Nah, di situ muncul pengambilan keputusan yang harus benar-benar bijak, kita kasih pertimbangan-pertimbangan, akhirnya kami sepakat untuk menetapkan predikat kepada beliau. Nah, itu. Nah, kemudian pembelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan itu yaitu tadi,
pada saat kita dihadapkan kepada regulasi yang mengharuskan memberikan kesempatan kepada seseorang yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab periode Januari-Juni, tetapi dia tidak selesai, bergeser periode. Nah, itu benar-benar menjadi pembelajaran berarti, di mana tadi balik lagi kepada identifikasi kasus pertama yang pertanyaan Ibu tadi, bahwa saya pun harus menetapkan tidak semua guru memiliki kompetensi yang sama. Nah, di situ saya mulai mengkaji kembali pembelajaran saya sebagai pemimpin, di mana di situ ada model kompetensi guru ya Ibu, bahwa model kompetensi guru itu ternyata guru akan dikategorikan kepada level 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ saya harus mulai membuka diri lagi bahwa memberikan kesempatan untuk pengembangan diri dengan durasi waktu yang lebih lama dari yang ditetapkan itu menjadi bisa dilakukan sesuai dengan pengembangan yang mereka miliki. Kalau bahasa di kelas itu yang seperti Ibu suka belajar di kelas adalah bagaimana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan pembelajaran berdampak pada murid. Sama persis dengan yang saya lakukan, itulah pembelajaran kita. Hanya bedanya pembelajaran saya sekarang tidak ke siswa tetapi ke teman-teman guru. Itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu penyelesaian tugas Ibu semua. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Bu Yosi, luar biasa sekali ya, banyak sekali pelajaran berharga yang saya dapatkan dari Ibu hari ini, dan itu membuka wawasan serta pengetahuan saya bagaimana cara mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih sekali Bu Yosi atas waktunya dan ilmu-ilmunya dalam wawancara kita tadi. Iya, sama-sama Bu Yuli, tetap semangat ya. Semoga percakapan kita hari ini memberikan dampak baik kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat, Billy, sehat. Iya. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Saya Yulia Kristafiani Bu, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Cilegon. Mau meminta tolong Ibu jika berkenan dengan Ibu ya Bu ya. Sehubungan dengan tugas di pendidikan program guru penggerak ya Bu ya. Jadi ada tugas yang mengharuskan saya mewawancara kepala sekolah. Berkenan semoga ya Ibu ya. Berkenan insya Allah. Iya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, Kalau bisa jawab. kalau bisa ya. Ya Ibu, nanti ketika saat wawancara ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Ibu boleh menjawabnya dengan studi kasus ya Bu ya, atau juga secara berurutan boleh, atau secara langsung kronologisnya juga bisa Bu ya. Gitu. Nah, ya, terkait pertanyaan wawancara ya Ibu ya, ada beberapa mulai dari bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral begitu ya Bu. Kemudian juga ada soal tentang bagaimana Ibu diharuskan untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berikutnya juga mungkin nanti bisa Ibu menjelaskan tentang langkah-langkah atau prosedur yang selama ini biasa Ibu lakukan untuk sebuah pengambilan keputusan, dan juga menurut Ibu kira-kira hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Berikutnya juga Ibu tentang hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Berikutnya Ibu, apakah dalam memutuskan sebuah pengambilan keputusan Ibu membutuhkan sebuah jadwal tertentu atau waktu-waktu khusus untuk bisa mengambil keputusan, atau bagaimana gitu Bu prosedur penyelesaiannya?
Dan selanjutnya, Ibu juga bisa menjelaskan tentang pelaku, seseorang, atau faktor-faktor yang sejauh ini dapat membantu Ibu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Dan juga yang terakhir adalah pembelajaran apa yang biasanya Ibu ambil hikmahnya, Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Begitu ya Bu ya. Baik, saya coba menjawab satu persatu. Mudah-mudahan bisa ini ya. Yang pertama ini tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Karena saya sendiri juga pernah belajar, walaupun sudah beberapa waktu yang lalu, jadi agak sedikit-sedikit lupa. Tapi kayaknya masih teringat di kepala saya bagaimana teori dilema etika itu memang lebih sulit daripada bujukan moral diimplementasinya. Karena kalau bujukan moral kan sudah jelas yang benar dan salah. Dan manusia itu memang seyogianya, fitrahnya itu selalu lebih condongnya pada yang benar gitu. Jadi menurut saya kalau bujukan moral masih mudahlah mengambil keputusan, pasti semua pengennya yang benar. Tapi ketika bertemu dengan kasus dilema etika itu memang yang justru sulit gitu, karena memang dilema etika mah situasinya benar dan benar gitu. Kesini benar gitu ya. Memang butuh terus berlatih kayaknya ya. Bagaimana mana yang prioritas, mana yang harus didahulukan dan sebagainya. Kalau boleh saya ambil dari kasus yang ada di sekolah, realnya ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, menginspirasi teman-teman, bukan ada maksud untuk bagaimana-bagaimana, tapi saya juga sama sedang berproses belajar juga mengimplementasikan teori ini. Jadi selama ini misalnya saja ketika guru sakit nih, guru sakit izin. Satu sisi pasti kan mengabaikan anak-anak ya, anak-anak siswa, maksudnya siswa ini akan terabaikan di sekolah. Tapi sisi lain, apalagi kalau udah judulnya anaknya yang sakit di rumah, pasti kan butuh ibunya, butuh sosok ibu gitu. Dan kita memang harus bisa memilah-milah. Oke, misalnya biasa ya mungkin dengan tugas dan sebagainya, tapi besoknya lagi izin lagi. Yang satu adiknya yang sakit katanya, karena biasanya flu dan sebagainya itu menular ya. Ini yang sudah masuk ke dilema, karena semakin hari bertambah, nanti hari berikutnya ibunya yang tepar gitu. Jadi memang butuh butuh pemahaman, butuh pendekatan, butuh bagaimana nih mengambil jika situasinya seperti ini supaya tidak ada yang merugi lah gitu ya. Siswa tetap jalan, kemudian kita sebagai pimpinan melihat bukan bawahan ya, kalau bawahan tuh kan ya, aset lah ya sebetulnya ya. Teman-teman ini tanpa teman-teman juga pimpinan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi memang harus dirangkul, harus sama-sama mencari solusinya, dan memang harus dimanusiakan gitu. Karena ketika yang bicara sudah hati, ya insya Allah bahasanya pun hati gitu untuk mengimplementasikannya. Jadi itu sih biasanya lanjut dengan langkah-langkah. Biasanya kalau langkah-langkahnya masih saya bisa tangani, nggak butuh pemikiran yang lain, saya tangani sendiri. Saya ajak ngobrol. Udah nyampe nggak ke materi coaching klinik gitu ya? Itu ini banget gitu ya, coaching klinik ini. Jadi lebih tahu lah. Jadi memang memanage manusia itu lebih sulit daripada memanage barang-barang ya gitu ya, karena pimpinan di sekolah itu berhubungannya dengan guru, dengan siswa yang notabene bukan mesin gitu. Jadi memang butuh pengetahuan, butuh implementasi, butuh pembiasaan yang terus-menerus gitu. Tadi itu kalau di PGP mungkin ada pembelajaran orang dewasa, itu kepake banget gitu. Jadi tarik ulur itu perlu gitu, dikencengin terus juga, udah dewasa gitu ya, tapi dilosin juga tetap harus diingatkan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang biasanya saya lakukan selama ini, kalau kasusnya masih bisa saya tangani sendiri, terutama kalau kasus-kasus pribadi guru. Tapi kalau kasusnya sudah besar, saya butuh pemikiran banyak, biasanya memang saya panggil teman-teman terdekat, para wakasek terlebih dahulu. Kalau kasusnya mengenai siswa, berarti wakasek kesiswaan. Kalau kasusnya mengenai masyarakat, saya panggil wakasek humas. Kalau tentang pembelajaran, saya panggil wakasek kurikulum. Dan seterusnya nanti ke guru dan wali kelas, BK dan sebagainya.
Ya, tantangannya banyak ya, terutama komitmen, konsistensi untuk taruhlah misalnya tentang kedisiplinan gitu ya. Bagaimana misalnya tentang kehadiran, tepat waktu dan sebagainya. Bagaimana kita mau mengajak siswa tepat waktu kalau gurunya nggak tepat waktu? Bagaimana gurunya mau tepat waktu kalau kepala sekolahnya juga nggak kelihatan nih? Walaupun tadi ya udah orang dewasa, jadi memang capek memang jadi pemimpin. Tapi lama-lama teman-teman nanti juga kalau waktunya sampai, mudah-mudahan terbiasa dan memang sudah di tahap yang mungkin kalau waktu dulu saya jadi guru juga nggak kebayang ya jadi pemimpin gitu, nggak pernah mimpi juga. Tapi qadarullah takdir membawa ke sini gitu ya. Dan ternyata memang nggak mudah. Gitu. Harus jadi contoh itu yang memang berat karena untuk memanage diri sendiri aja masih sulit, apalagi ngajak orang gitu. Jadi memang harus effortnya tuh berangkat pagi pulang sore. Seperti itu. Jadi memang yang menantang yaitu ya komitmen, konsisten memang berat ya. Tapi harus gitu ya, harus dan mudah-mudahan mintanya sih sehat gitu ya. Supaya kalau udah sehat itu bisa melakukan banyak hal. Ya, tantangannya banyak ya, terutama komitmen, konsistensi untuk taruhlah misalnya tentang kedisiplinan gitu ya. Bagaimana misalnya tentang kehadiran, tepat waktu dan sebagainya. Bagaimana kita mau mengajak siswa tepat waktu kalau gurunya nggak tepat waktu? Bagaimana gurunya mau tepat waktu kalau kepala sekolahnya juga nggak kelihatan nih? Walaupun tadi ya udah orang dewasa, jadi memang capek memang jadi pemimpin. Tapi lama-lama teman-teman nanti juga kalau waktunya sampai, mudah-mudahan terbiasa dan memang sudah di tahap yang mungkin kalau waktu dulu saya jadi guru juga nggak kebayang ya jadi pemimpin gitu, nggak pernah mimpi juga. Tapi qadarullah takdir membawa ke sini gitu ya. Dan ternyata memang nggak mudah. Gitu. Harus jadi contoh itu yang memang berat karena untuk memanage diri sendiri aja masih sulit, apalagi ngajak orang gitu. Jadi memang harus effortnya tuh berangkat pagi pulang sore. Seperti itu. Jadi memang yang menantang yaitu ya komitmen, konsisten memang berat ya. Tapi harus gitu ya, harus dan mudah-mudahan mintanya sih sehat gitu ya. Supaya kalau udah sehat itu bisa melakukan banyak hal. Awalnya saya pernah berpikir seperti itu, mengadakan refleksi paling tidak untuk guru tuh 1 bulan sekali sambil mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak kegiatan, banyak aktivitas, saya lebih sering kali langsung pada saat itu, karena kalau dinanti-nanti nunggu sebulan, jadi lupa. Akhirnya ketika ada, maaf ini Mbak ya, ini gaya kepimpinan itu kan beda-beda ya. Kemarin itu saya coba terapkan, yang bagus-bagus saya ambil lah dari sekolah lain. Ada kepala sekolah lain tuh kalau gurunya nggak masuk ditelepon, saya coba itu. Gerbangnya ini ditutup karena memang mau nggak mau ketika gurunya datangnya siang, kepala sekolah datangnya siang, anak-anak pasti datang siang. Jadi saya coba lah, saya sendiri juga masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, walaupun berat, lama-lama terbiasa. Pastilah ya. Salah satunya rekan sejawat sesama kepala sekolah. Saya sering curcolnya memang sama Bu Yosi. Kita sering bertukar pikiran, memang perjalanan kami memang banyak kesamaan, jadi memang sering bertukar dengan beliau tentang guru-guru, tentang manajemen sekolah, tentang siswa, ya. Dan itu menjadi pembelajaran banget, enak gitu ya sharingnya. Apalagi memang kondisi sekolah nggak jauh beda kan ya, ujung-ujung perbatasan Cilegon. Banyak lah ya, kita jadi tahu bagaimana memanage orang, memanage hati, memikirkan sekolah nih mau dibawa kemana. Itu justru dari masalah itu kita belajar gitu. Dari dilema yang ada, oh kita nggak mau kejebur di lubang yang sama. Dari problema yang ada,
kita belajar dari yang satu, nggak terulang ke yang lainnya. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya. Dan paling utama memang, apalagi tadi ya yang saya bilang, bagaimana mengatur hati-hati manusia itu, udah deh serahin aja sama yang punya hati. Minta dilembutkan hatinya. Mungkin ibu-ibu juga bisa ngebayang gitu ya, ketika pimpinannya lebih muda daripada beberapa gurunya, nggak bisa terlampau keras, tapi nggak dikerasin juga harus diingetin gitu. Setelah diingatkan ya sudah diserahkan sama yang punya hati. Bayangkan, kalau saya bayangkan orangnya, sebut namanya, itu udah paling mudah-mudahan gitu ya. Itu ya justru itu terkadang kita lupa gitu. Teori-teorinya banyak, tapi begitu mengembalikan ke yang punya diri kita suka lupa. Kita suka abai bahwa ini gara-gara gue gitu, nih gara-gara itu. Padahal bukan, tanpa bantuannya kita bukan siapa-siapa. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi, bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya, sukses selalu semuanya, mudah-mudahan lulus jadi guru penggerak dan menggerakkan semua, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eva, terima kasih sekali waktunya. Dan Sama-sama. luar biasa ya Bu ya, saya banyak sekali belajar dari jawaban-jawaban dan pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan. Sangat menginspirasi dan pasti sangat banyak berdampak bagi saya. Terima kasih Bu Eva sekali lagi waktunya. Mohon maaf kembali. Terima kasih Ibu doanya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.